Halo, halo. Ya, agenda hari ini saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, kita pas lawatan kebetulan kan kita lagi di Kudus, kemudian ada teman-teman dari APPSI Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Kudus. Kita sambangi pedagang yang kebetulan banyak di antara pedagang yang menerima manfaat warung juang, jadi pinjaman tanpa bunga yang sudah berjalan sekian tahun ini. Alhamdulillah ternyata manfaatnya dirasakan oleh teman-teman pedagang pasar ya. Walaupun mungkin pinjaman cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi alhamdulillah 500.000 tapi merata dan manfaatnya itu dirasakan. Ya, saya merasa bersyukur dan merasa sangat gembira sekali terhadap perkembangan ini. Bahkan banyak yang minta untuk diteruskan, banyak yang minta untuk ditambahi dan seterusnya. Saya kira program itu baik. Ya, jadi memang dalam lawatan saya ke setiap kabupaten kota saya selalu menyempatkan untuk menyambangi pedagang pasar yang dimana kita punya banyak anggota di sini. Tadi sempat alat kuliner di pasar. Yeah. Bagaimana? Kalau itu hobi kecil sih ya, aku dek kecil itu senengane dijak main yang pasar kan mesti mangan yang pasar itu enak. Kalau warung yang tengah pasar itu saya jamin rasanya enak. Ono warung bakso, mie ayam, pecelan, ramesan, sop-sopan, kalau yang tengah pasar tak jamin rasanya mesti enak. Karena dia bertahun-tahun dodolan yang tengah pasar. Mesti jaminan rasanya pasti terjamin enak lah. Pasar tadi sampai untuk sowan ke Gusbab. Gini, kalau pasar tradisional itu kan gini loh mas. Sebelum Indonesia merdeka pasar itu bisa sih. Jadi kadang-kadang yang namanya pusat kota itu bukan mall zaman dulu. Pusat kota itu namanya pasar. Nah, pasar ini sering menjadi incaran banyak pihak begitu karena lokasinya strategis, terus dipandang kumuh. Nah, kemudian jadi alasan karena kumuh terus meh digusur, direlokasi dan seterusnya. Itu kita advokasi bahwa pasar itu adalah kearifan lokal bangsa kita, bahwa pasar di tengah kota harus tetap ada. Nek kumuh harus diperbaiki pasarnya, bukan digusur. Gitu. Karena apa? Karena ada ribuan orang yang memang hidup dari putaran uang yang ada di pasar. Jangan atas nama kebersihan, atas nama apa supaya cantik terus kemudian rakyat kita yang tiap hari ibaratnya mengais uang receh ini. Ya ini pekerjaan terhormat. Ya, pekerjaan terhormat membawa uang halal ke rumah. Ini jangan sampai mereka-mereka yang mengais uang receh demi menafkahi keluarganya ini dianggap jadi halangan atas nama kebersihan. Itu aja. Pak Dar, tadi sempat sowan ke Gusbab, apakah ada kaitannya dengan Pilgub, Pak? Satu tentu silaturahmi, karena aku kan jadi ketua Gerindra kan baru ya, jadi saya harus kenalan juga dengan banyak tokoh di Jawa Tengah dan di Kudus kan. Gusbab kan adalah kiai yang memang disegani, kiai yang memang sangat dihormati dan di Kudus ya, dan pondok pesantrennya juga kan pondok pesantren sudah historis lah, saya kira sudah bersejarah, karismatik begitu. Jadi tentu satu niatnya silaturahmi. Terkait pilkada tentu namanya kita lagi musim pemilu, yang dibahas adalah setelah menang kemarin apa yang harus kita lakukan, program-program Pak Prabowo bagaimana dan seterusnya kita bahas. Selain itu juga membahas mengenai pilgub, mengenai konstelasi politik, tapi tidak terlalu mendalam misalnya sampai ke arah menjurus kemana gitu kita belum. Ada sinyalemen Pak, koalisi Gerindra PKB Pak nanti Pak? Karena kan yang sudah Gus Yusuf sama Pak Dar. Ya kemarin kita silaturahmi dengan Gus Yusuf. Ya kita ini kalau di pilgub Gerindra dengan PKB ini kan CLBK Pak. Ya cinta lama bersemi kembali, karena sudah 2 kali pilgub kita selalu bersama PKB dan hasilnya belum menang gitu ya. 2 kali melawan Pak Ganjar dan kalah kita PKB Gerindra. Nah tentu kita Gerindra fatsun politiknya jelas dan kita happy dan sangat gembira bisa kalau memang bisa kita menjalin komunikasi dan koalisi itu dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pak, kalau untuk Pilkada Kudus gimana Pak? Saya kira Gerindra DPC sudah membuat penjaringan, Despilkada sudah membuka penjaringan dan sudah ada berapa? 11 pendaftar dan datang. Kemudian kan gini sifatnya. Di Kabupaten